Hai, sahabat dunia Donghua yang tercinta. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Harus dikatakan bahwa bahkan dengan tekad Yang Chen yang luar biasa, dia kesulitan mempertahankan tekadnya. Lagi pula, berada dalam jarak dekat dengan wanita yang setengah tertutup, bahkan aroma samar yang sesekali tercium sudah cukup untuk menyiksa keinginan seseorang. Belum lagi Ling Xiu adalah wanita yang sangat cantik, sosoknya yang halus bagaikan buah bening yang bisa dipetik, terlebih lagi saat dia duduk setengah telanjang di sampingnya, berkultivasi tak ada pria yang mampu menolaknya. Yang Chen tidak punya pilihan lain selain menenangkan pikirannya, dan tidak memikirkannya, secara bertahap menstabilkan dirinya. Karena itu, ia menemukan sesuatu yang menarik dalam jiwanya. Oh, itu mereka. Yang Chen menyipitkan matanya. Deteksi jiwa ilahinya merasakan kedatangan 6 anggota gerbang api penyucian. Tidak diragukan lagi, target mereka tidak lain adalah dia dan Ling Xiu. Yang Chen mengangkat alisnya, menyadari apa yang sedang terjadi. Jadi begitulah, 6 anggota gerbang api penyucian itu berbisik-bisik di antara mereka sendiri tadi. Meskipun aku tidak bisa mendengar mereka, mereka pasti sedang mendiskusikan cara membunuhku. Mereka sengaja menyuruh pemimpin klan keluarga Ling memanggil semua orang, membubarkan orang-orang yang menganggur untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembunuhan. Yang Chen langsung mengerti. Sekarang lingkungan sekitar hampir kosong melompong, dan kalaupun ada, mereka pasti bukan orang yang bisa memengaruhi dunia, jadi mereka tidak akan mengganggu rencananya. Hidupku masih sangat berharga bagi orang-orang di Purgatory Gate. Layak untuk mengambil risiko seperti itu untuk membunuhku di keluarga Ling di malam hari. Mulut Yang Chen melengkung, lalu dia melanjutkan, hadiah yang dikirim ke depan pintu rumahku ini tidak boleh disia-siakan. Tentu saja, sebelum semua itu, dia harus melihat apa yang akan dilakukan Ling Xiu terlebih dahulu. Jika Ling Xiu dapat menangani situasi ini tanpa mengungkapkan identitasnya, itu akan menjadi yang terbaik. Lagi pula, dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya kecuali benar-benar diperlukan. Hanya ketika misinya selesai, mengungkapkan identitasnya akan menjadi hasil terbaik baginya. Setidaknya ke-6 anggota Purgatory Gate ini tidak memiliki ikan besar di antara mereka. Saat dia sedang berpikir, Ling Xiu, yang kekuatannya pada akhirnya lebih buruk darinya, tidak merasakan kedatangan siapapun dari dunia luar. Yang Chen merasa cemas di dalam hatinya dan hendak memikirkan cara untuk mengingatkannya ketika Ling Xiu tiba-tiba bergerak. Dia kemudian mengangkat jarinya dengan lembut untuk mengenakan pakaiannya, dan ki sejatinya mulai menyebar, menjadi sangat waspada. Begitulah kira-kira, pikir Yang Chen. Karena kamu sudah di sini, jangan bersembunyi lagi. Keluarlah. Perintah Ling Xiu. Indera penciuman nona muda Ling Xiu sangat tajam. Saat kami menginjakkan kaki di sini, kau menemukan kami. Pintu terbuka dengan sendirinya, dan ke-6 murid gerbang api penyucian masuk dengan aura yang mengesankan. Melihat pemandangan ini, pupil mata Ling Xiu mengecil, orang-orang dari gerbang api penyucian. Sepertinya gerbang api penyucian kita cukup terkenal. Nona muda Ling Xiu mengenali identitas kita sekilas, yang membuat kami sangat senang. Wang Chong terkekeh, dan keserakahan memenuhi matanya saat dia menatap Ling Xiu. Tatapan mata seperti itu hanya membuat Ling Xiu merasa jijik, tetapi dia tidak dapat mengerti. Tidak mungkin. Ling Xiu mengerutkan kening. Mengapa ke-6 orang ini muncul dalam keluarga Ling? Pertahanan keluarga Ling cukup kuat, belum lagi ketat. Orang biasa tidak bisa masuk begitu saja tanpa pemeriksaan menyeluruh, apalagi para pengikut gerbang api penyucian ini yang dianggap sebagai kultivator jahat yang perlu diwaspadai di kota Long White. Akan tetapi, ke-6 orang ini, di tahap Jinzun dan tahap Spirit Plate, seharusnya tidak mampu menembus pertahanan, namun mereka berdiri di depannya seolah-olah semuanya berjalan seperti biasa. Tidak mungkin. Sepertinya nona muda Ling Xiu merasa kita tidak seharusnya berada di sini, haha. Luo Ming tertawa terbahak-bahak, tapi kita berdiri di sini sekarang. Nona muda Ling Xiu, jika kau membiarkan kami menciummu, kami para saudara akan memberitahumu apa yang terjadi. Ling Xiu menjawab dengan dingin, hanya angan-angan. Ling Xiu, berhentilah berpura-pura. Aku pikir kau tidak lebih dari seorang pelacur. Kau bersenang-senang diranjang dengan tuan muda yang suka berfoya-foya tadi malam. Ia pasti telah terkuras habis olehmu, dan bahkan di tahap Spirit Plate, ia masih terbaring tak sadarkan diri di ranjang. Aku ingin tahu berapa banyak energi yang telah kau ambil darinya. Wang Chong berkata dengan serius. Wajah Ling Xiu menjadi gelap, beraninya kau membuat keributan di keluarga Ling. Kalian berenam pasti sudah lelah hidup. Hahaha, Ling Xiu, kau benar-benar naif. Apa kau pikir kami akan muncul tanpa persiapan? Karena kami berani muncul di sini, kami telah memastikan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Lepaskan harapan apapun yang kau miliki, tunduklah pada kami, dan mungkin kau bisa mengubah kesedihanmu menjadi kesenangan. Hahaha, Luo Ming tertawa dengan arogan. Ling Xiu awalnya mengira ke-6 orang itu hanya menggertaknya. Namun, setelah memikirkannya dengan cermat, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Memang, pemimpin klan baru saja mengadakan rapat, jadi di mana ada orang-orang yang berguna di sekitar sini.
Kakeknya, para pembantunya yang terpercaya, para dewa sejati, demigod, dan para master tahap integrasi, mereka semua pergi. Daerah ini benar-benar kosong. Siapa yang bisa menyelamatkannya? Dia mengira keenam orang itu mencari kematian, dibutakan terhadap kebenaran, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, ternyata dialah yang tidak bisa melihat dengan jelas. Pada titik ini, dia mulai menyesali tindakannya. Jika dia tahu lebih baik, dia tidak akan melumpuhkan Yang Chen. Jika dia tidak pingsan, dia akan menjadi petarung Spirit Plate Stage tambahan. Menghadapi 6 musuh secara berpasangan akan lebih baik daripada dia sendirian. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Nona muda Ling Xiu, sejujurnya, kami tidak tertarik dengan kehidupanmu hari ini. Tujuan utama kami adalah untuk mengambil nyawa Yang Chen. Namun karena kami sudah di sini, sebaiknya kau biarkan kami mencicipi sesuatu yang manis. Hahaha, mengapa kau tidak melepas pakaianmu sekarang dan menunggu kami? Setelah kami mengambil Yang Chen, kami akan datang untuk memanjakanmu. Bagaimanapun, melayani tuan muda yang suka bersenang-senang atau melayani kami tidak ada bedanya. 6 murid gerbang api penyucian tertawa. Mereka mengira Ling Xiu hanyalah seorang wanita lemah, tetapi tidak menyadari bahwa dia jauh lebih keras kepala daripada yang mereka bayangkan. Sekalipun lehernya ditodong pisau, dia tidak akan menyerah begitu saja, apalagi diancam beberapa kali. Ling Xiu mengeluarkan auranya, sengaja membuat kehadirannya lebih besar sebelum berteriak, berangan-angan. Mati saja. Saat kata-katanya berakhir, Ling Xiu dengan cepat menyerang, menargetkan seorang murid gerbang api penyucian yang kekuatannya relatif lebih lemah, dengan harapan dapat membunuh satu dari mereka dan mengungguli mereka. Namun, sekuat dan secepat serangannya, pengikut gerbang api penyucian bukanlah orang yang mudah menyerah. Terutama Wang Chong dan Luo Ming, yang sangat licik dan melancarkan gelombang darah yang langsung menyebar, memenuhi seluruh ruangan dan menangkis serangan Ling Xiu. Kalau saja tidak ada bahan-bahan khusus dan larangan-larangan di ruangan itu, penyebaran gelombang darah ini saja sudah cukup untuk melarutkan dan menghancurkan semua benda yang ada di ruangan itu. Namun, kekerasan ruangan ini benar-benar di luar imajinasi Yang Chen, karena tetap stabil dan tidak tergoyahkan meskipun pertempuran sengit antara beberapa orang. Tetua keluarga Ling benar-benar berusaha keras untuk menyenangkanku. Ruangan ini memang memiliki keahlian dan bahan terbaik, pikir Yang Chen dalam hati. Adapun gelombang darah yang datang, Yang Chen memilih untuk mengabaikannya. Bagaimanapun, dia telah mengolah teknik tubuh harimau mengaumnya ke tingkat ke-8, dan dengan efek yang dibawa oleh Manik Vajra yang tidak dapat dihancurkan, berbagai serangan seperti itu tidak mungkin dapat melukainya. Namun, harus dikatakan bahwa gelombang darah itu penuh dengan yin qi, dan seseorang bahkan dapat merasakan roh-roh yang penuh kebencian dan qi jahat di dalamnya. Begitu didekati, itu dapat membahayakan pikiran seseorang dan merusak tubuh, yang jauh lebih mengerikan daripada efek pembubaran biasa. Jika bukan karena tubuh dan jiwanya yang kuat, Yang Chen mungkin tidak akan mampu menahan serigala darah ini. Inilah kekuatan teknik tubuh harimau mengaum. Karena teknik tubuh harimau mengaum bukanlah metode kultivasi tubuh biasa, ia tidak hanya mengolah tubuh tetapi juga jiwa. Jiwa biasanya merujuk pada roh, tetapi jiwa berbeda dari roh. Jiwa adalah esensi dari roh, sedangkan jiwa adalah pikiran. Pencipta teknik tubuh harimau mengaum tahu betul bahwa hanya memiliki tubuh yang kuat saja tidak cukup, para kultivator juga perlu melatih jiwa mereka. Hanya dengan begitu mereka dapat memiliki kultivasi tubuh sejati dan pertahanan yang memadai. Ketika Yang Chen pertama kali mengganti tekniknya, kultivasi jiwanya adalah yang paling sulit. Sekarang setelah dia berhasil membudidayakannya, efeknya tentu berbeda. Namun, Ling Xiu dan keenam orang yang bertarung dengan sekuat tenaga tentu saja tidak mengetahui situasi Yang Chen. Pada saat ini, dia hanya menghela nafas pelan, berpikir bahwa Yang Chen tidak sadarkan diri dan terbunuh oleh efek riak dari pertempuran antara keenam orang itu. Ada sedikit rasa bersalah di hatinya, lagi pula, Yang Chen pingsan karena ulahnya, dan kematiannya ada hubungannya erat dengannya. Namun, dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk menyalahkan diri sendiri, jadi dia menggertakkan gigi peraknya dan bergegas maju dalam satu tarikan napas. 6 anggota gerbang api penyucian juga mengira Yang Chen telah terbunuh, menyebabkan Luo Ming berseru dengan gembira, Wang Chong, hati-hati, selamatkan mayat Yang Chen. Kita masih membutuhkannya. Ini adalah sesuatu yang dapat kita gunakan untuk mengklaim hadiah kita. Jika tidak ada yang tersisa dari mayatnya, apa yang akan kita gunakan untuk mengklaim hadiah kita? Kita tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal itu sekarang. Mari kita tangkap gadis ini terlebih dahulu. Wang Chong baru ingat soal klaim hadiah itu, tetapi karena gelombang darah sudah melonjak, dia tahu dia salah dan mengganti topik pembicaraan. Luo Ming sangat kesal, tetapi dia juga tahu bahwa menangkap keindahan halus di depannya adalah hal terpenting saat ini. Kalian berempat, halangi rute pelarian gadis ini dan jangan biarkan dia pergi. Teriak Luo Ming. Saat aumannya terdengar, keempat murid gerbang api penyucian di tahap piring roh merespons, menghalangi rute pelarian Ling Xiu dari 4 posisi berbeda. Dengan keempat posisi terhalang ini, wajah halus Ling Xiu menjadi pucat, dan dia tahu bahwa melarikan diri akan sulit.
Dia jelas bukan tandingan mereka dalam konfrontasi langsung, jadi dia hanya bisa melarikan diri. Namun, dengan 4 rute pelarian yang diblokir, bagaimana dia akan melarikan diri? Saat dia merenung, Luo Ming dan Wang Chong telah memanfaatkan keunggulan jumlah mereka dan bergegas menuju Ling Xiu lagi. Yang Chen mengamati dengan saksama dari samping, ingin menggunakan waktu ini untuk mencari tahu taktik gerbang api penyucian. Lagi pula, catatan dalam data terlalu jarang dan berat sebelah, serta tidak komprehensif. Setelah mengamati lebih dekat, Yang Chen memiliki pemahaman umum. Luo Ming dan Wang Chong memiliki pendekatan yang berbeda. Wang Chong terutama mengandalkan semacam teknik gelombang darah. Begitu trukinya bergerak, itu dapat memicu gelombang darah seperti sungai. Gelombang darah ini terbuat dari darah asli, tidak diubah oleh truki. Darah ini tentu saja bukan milik Wang Chong, tetapi dimurnikan olehnya menggunakan darah orang lain. Oleh karena itu, begitu gelombang darah muncul, ia membawa kebencian yang luar biasa dan aura kematian. Begitu tersentuh, pikiran seseorang langsung terkikis, dan sulit untuk melawan. Jika tersentuh lagi, darah akan mengalir ke dalam tubuh dan seseorang akan sama saja dengan mati. Jika seseorang tidak memiliki tubuh yang cukup kuat, mereka harus menggunakan ki sejati untuk melindungi tubuh mereka saat menghadapi gelombang darah ini, jika tidak, mereka pasti akan mati jika tersentuh. Adapun Luo Ming, ia menggunakan bendera tengkorak kecil. Saat bendera dikibarkan, hantu jahat besar akan muncul di belakangnya. Penampilan dan jenis hantu jahat ini tidak bisa dibedakan, tetapi kekuatan tempurnya sangat mengesankan. Namun, Ling Xiu tidak bisa diremehkan. Yang Chen tidak tahu bagaimana teknik keluarga Ling bekerja, tetapi metode Ling Xiu luar biasa. Dengan tubuhnya yang gemetar, dia terbagi menjadi 6 Ling Xiu, masing-masing memegang pedang tajam, niat pedang mereka bergetar, dan banyak bunga teratai bermekaran, bertarung melawan 2 orang sendirian, meskipun hanya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, tidak seperti tanah leluhur Yang Chen, kekokohan ruang di 12 negara bagian ini jauh melampaui tanah leluhur aslinya. Hal ini juga menyebabkan kedua belah pihak bertarung tanpa menyebabkan kerusakan besar. Tetapi tetap saja ada kebisingan, dan setidaknya suara yang memekakkan telinga setelah satu putaran pertarungan seharusnya dapat didengar oleh seluruh keluarga Ling. Yang Chen juga bertanya-tanya dalam hati, niat awal Ling Xiu mungkin seperti ini, sengaja menciptakan momentum besar untuk mendatangkan bala bantuan, tetapi sayangnya, semuanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Selama ini, anggota keluarga Ling sepertinya tidak mendengar apapun. Kemungkinan besar ke-6 orang ini telah menyiapkan semacam formasi kedap suara dengan kedok pertemuan pemimpin klan boneka, sehingga suara dari dunia luar tidak dapat terdengar di tempat pertemuan. Tentu saja, tidak ada yang akan mengirim bala bantuan. Tampaknya strategi Ling Xiu akan gagal. Yang Chen bergumam. Pada saat yang sama, kedua belah pihak juga terlibat dalam pertempuran sengit, tanpa ada pemenang atau pecundang yang jelas. Teknik pedang Ling Xiu benar-benar luar biasa, dengan 5 avatar yang keluar, mereka agung dan sulit dibedakan antara yang benar dan yang salah. Hahaha, Ling Xiu, teknik pedang terataimu memang pantas. Bahkan dapat dibagi menjadi 6 bagian, dan transformasi tubuh pedang menjadi ilusi benar-benar menakjubkan. Gelar pedang abadi leluhur keluarga Lingmu tidak pernah dipermalukan oleh generasimu. Jika bukan karena kita berdua bekerja sama, kami benar-benar tidak akan dapat melakukan apapun kepadamu hari ini. Luo Ming memarahi. Ling Xiu menggigit giginya pelan, kau harus segera menyerah. Anggota keluarga Ling lainnya akan segera tiba. Saat itu, tidak akan ada jalan bagimu untuk melarikan diri. Hahaha, Ling Xiu, jangan mengancam kami. Kalau benar-benar ada orang yang datang untuk menyelamatkanmu, mereka pasti sudah datang. Tapi katakan padaku, apakah kau sudah menunggu? Kata Luo Ming mengejek. Ling Xiu mengerutkan kening tetapi tidak bisa membantah kata-kata kedua orang itu. Ketika dia mengatakan itu tadi, itu hanya untuk meningkatkan moralnya sendiri. Di mana keyakinannya bahwa seseorang akan datang untuk menyelamatkannya. Seperti yang mereka berdua katakan, jika seseorang benar-benar datang untuk menyelamatkannya, mereka pasti sudah datang. Luo Ming, jangan repot-repot berbicara dengannya. Kita tidak punya banyak waktu. Setelah pertemuan selesai, kita tidak akan bisa menikmati kesenangan surgawi jika kita belum menangkap gadis ini. Cepat panggil hantu pemakan jiwamu, dan aku akan menggunakan teknikku untuk menangkapnya. Kata Wang Chong dengan berat. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Setiap kali aku memanggil hantu pemakan jiwa, separuh jiwaku akan dilahap, dan wilayah kekuasaanku berisiko jatuh. Namun, mengingat keadaan khusus hari ini, aku dengan enggan akan memanggilnya sekali, tetapi aku menginginkan tubuh Ling Xiu terlebih dahulu. Setelah mendengar penyebutan hantu pemakan jiwa, Ling Xiu langsung menjadi sangat waspada. 6 avatarnya, bersama dengan tubuhnya sendiri, mengerutkan alis mereka secara bersamaan. Pada saat ini, Wang Chong tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagus, karena kamu ingin pergi duluan, aku akan membiarkanmu bersenang-senang. Luo Ming meretakkan lehernya dan akhirnya rileks. Kemudian, ia mulai menggumamkan sesuatu sambil menggelengkan kepala dan bergoyang.
Tak lama kemudian, angin dingin bertiup, dipenuhi ratapan hantu dan lolongan serigala. Adegan ini membuat Ling Xiu merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan, sehingga menimbulkan firasat buruk. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati, seolah-olah serangan mendadak bisa terjadi kapan saja. Perasaan ini membuatnya sangat gelisah, tidak merasa aman. Namun, Ling Xiu sedang bertarung sendirian saat ini, tanpa ada yang membantunya. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya merasa sedikit lebih fokus adalah menggenggam pedang di tangannya dengan erat. Pada saat ini, Yang Chen diam-diam mengamati pertempuran itu. Dia tidak tahu teknik apa yang digunakan Luo Ming, murid gerbang api penyucian, tetapi ratapan dan lolongan di sekitarnya sedikit mengguncang jiwanya. Dari sini, jelaslah bahwa gerakan ini menargetkan teknik rahasia jiwa ilahi. Setidaknya, wajah Ling Xiu sudah menunjukkan tanda-tanda panik, seolah-olah dia akan kehilangan pijakannya. Itu merupakan indikasi bahwa dia sudah terpengaruh, tetapi itu belum cukup jelas. Sial, gumam Yang Chen. Dia mengolah seni ilahi terlarang, sehingga hanya sedikit terpengaruh, jadi tidak ada kerusakan yang berarti. Namun, berbeda dengan Ling Xiu. Dalam sekejap, di belakang tubuh Luo Ming, hantu jahat raksasa yang asli berubah menjadi hantu jahat lainnya. Hantu jahat ini bahkan lebih besar dan lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Begitu hantu jahat ini muncul, suara yang menggetarkan langit langsung terdengar dalam pikiran Ling Xiu, kemudian bertahan tanpa menghilang. Ah! Ling Xiu berteriak seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang mengerikan. Tubuhnya menggigil, dan teratai di sekitarnya perlahan menghilang. Semua avatarnya lenyap dalam sekejap, hanya menyisakan tubuh fisiknya di tempat, pupil matanya mengecil dan dahinya berkeringat. Dengan suara berdenting, Ling Xiu menggumamkan kata, tidak berulang kali, sebelum menjatuhkan pedangnya ke tanah. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja dialaminya, tetapi tidak sulit untuk mengatakan bahwa jiwanya sedang sakit. Itu adalah ketakutan yang mendalam yang berasal dari hatinya. Pada akhirnya, semuanya berasal dari teriakan keras hantu jahat Luo Ming tadi. Yang Chen juga mendengar raungan ini, dan jiwanya sedikit terguncang. Namun, kekuatannya sendiri kuat, dan dia telah mengolah seni ilahi terlarang, jadi dia tidak terluka. Namun, Ling Xiu berbeda. Meskipun Ling Xiu mewarisi teknik pedang teratai, kultivasi jiwanya biasa-biasa saja. Bagaimana dia bisa menahan serangan teknik rahasia seperti itu? Sekarang jiwanya telah runtuh, aliran darah mengalir deras di bawah kakinya dalam sekejap, menelan Ling Xiu. Darah ini mengandung kekuatan yang dapat menggerogoti hati seseorang. Kondisi Ling Xiu sudah sangat buruk, dan sekarang pikirannya juga sedang terkikis, membuat seluruh tubuhnya lemas dan tidak berdaya untuk melawan. Memercikkan. Kemudian, sejumlah besar darah mengalir turun dari atas kepala Ling Xiu, menyebabkannya menggigil dan terbangun dari pengaruh hantu pemakan jiwa. Namun, sekarang, dia terikat erat oleh aliran darah dan tidak bisa bergerak. Kalian semua. Ling Xiu menggertakkan giginya, berpura-pura tenang, tetapi kata-katanya menunjukkan sedikit ketakutan. Jejak ketakutan inilah yang tampaknya menyulut sifat buas Luo Ming dan Wang Chong. Hahaha, Luo Ming mencibir, gadis cantik, sayangnya, kau telah jatuh ke tangan kami. Sekarang, aku akan memberitahumu bagaimana rasanya berada dalam kegembiraan dan keputusasaan, menjalani kehidupan abadi. Luo Ming, jangan terburu-buru. Kita akan bersenang-senang saat kembali. Wang Chong mengingatkannya. Aku tidak sabar. Aku akan menikmati tubuhnya sekarang, lalu membawanya kembali dan bermain lebih lambat. Begitu Luo Ming selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya yang besar, berniat untuk menyentuh tubuh Ling Xiu. Ketakutan muncul di mata Ling Xiu, pupil matanya bergetar, dan meskipun dia tidak berbicara, hatinya menjerit. Siapa yang dapat menyelamatkannya? Siapa yang masih bisa menyelamatkannya? Apakah dia dengan cerdik melindungi esensi yin-nya agar tidak dinodai oleh satu binatang buas, hanya untuk dinodai oleh dua binatang buas lainnya? Apakah ini takdirnya sebagai Ling Xiu? Melihat Luo Ming semakin dekat, Ling Xiu sudah putus asa. Namun, pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara guntur dan kilat menyambar, diikuti oleh aliran darah yang deras dan suara jeritan yang tak henti-hentinya. Pemilik teriakan ini tidak lain adalah Luo Ming yang sebelumnya sombong. Sekarang Luo Ming memegangi lengannya. Lengannya yang tadinya utuh patah, meninggalkan sebagian jatuh ke sungai darah, larut menjadi nanah. Luo Ming tentu saja ketakutan. Seketika, dia berteriak, "Siapa itu? Siapa itu?" Ling Xiu juga terkejut dan ragu. Awalnya dia mengira bahwa takdirnya sudah ditentukan hari ini, tetapi seseorang masih menyelamatkannya. Siapa lagi yang bisa ada di sini? Jika itu adalah anggota keluarga Ling, mereka pasti sudah muncul dan mengepung tempat itu sekarang, tetapi dilihat dari situasinya, tampaknya hanya satu orang yang turun tangan. Tepat saat dia tengah asyik berpikir, seseorang yang tidak pernah dia duga muncul di hadapannya. Orang itu adalah Yang Chen, yang dianggapnya sebagai bangsawan muda. Yang Chen perlahan berdiri di depan Ling Xiu dan berkata dengan santai, "Bukankah kalian mengincar nyawaku? Kenapa kalian terburu-buru melakukan hal lain tanpa memastikan apakah aku sudah mati atau belum?" Yang Chen, kau belum mati.
Suara Wang Chong sedikit bergetar, tetapi ia segera memberanikan diri dan memarahi, yang bermarga, mungkin kau bisa melarikan diri dengan diam-diam dan menyelamatkan hidupmu, tetapi sekarang kau berani muncul, apa yang dapat kau lakukan sebagai seorang kultivator tahap Spirit Plate? Saat kata-kata itu jatuh, harapan yang awalnya muncul di hati Ling Xiu meredup. Itu benar, Yang Chen hanya berada di tahap Spirit Plate. Apa yang bisa dia lakukan? Tadi itu hanya sekadar serangan diam-diam, mungkin hanya kebetulan saja. Namun Yang Chen tampak tenang dan kalem, berbicara tanpa tergesa-gesa, apa yang bisa kulakukan? Aku tidak berencana untuk melakukan terlalu banyak hal. Hari ini, aku tidak akan mengambil nyawa kalian, tetapi kalian harus patuh dan disiplin. Wang Chong sejenak tidak yakin dengan niat Yang Chen tetapi benar-benar marah dengan kata-katanya. Nak, kurasa kau mencari kematian. Saat pembicaraan berakhir, Wang Chong mengaduk gelombang darah, bergegas menuju Yang Chen. Yang Chen bahkan tidak repot-repot bersembunyi, membiarkan gelombang darah mengalir ke arahnya. Adegan yang mengejutkan terjadi saat gelombang darah mengalir di sekujur tubuh Yang Chen dari kepala hingga kaki. Seolah-olah air telah melewatinya, tidak menyebabkan dampak yang berarti. Yang Chen berdiri di tempat dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, tersenyum ramah. Wang Chong terkejut, sarafnya menegang. Dia meraung dan menggunakan gelombang darah di sekitarnya untuk menamparkan Yang Chen lagi. Namun, tampaknya Yang Chen sudah cukup bersenang-senang, aura mengerikan tiba-tiba menyebar, langsung menghancurkan gelombang darah yang menekannya. Kemudian, aura yang mengesankan jauh melampaui panggung mulia emas menyebar ke seluruh area. Saat aura menyebar, tubuh Wang Chong menyusut, dan warna ketakutan muncul di wajahnya. Kamu sedang dalam masa integrasi. Seru Wang Chong. Ling Xiu yang awalnya merasa sedih, terkejut dan menatap Yang Chen dengan keheranan yang lebih besar daripada Wang Chong. Yang Chen sebenarnya berada dalam masa integrasi. Apakah dia salah melihatnya? Tanpa sadar, Ling Xiu mengira dia sedang bermimpi. Lagi pula, di matanya, Yang Chen selalu menjadi bangsawan muda yang sombong tetapi tidak memiliki kemampuan nyata. Dia bergantung pada kekuatan dan posisi gurunya yang misterius sebagai murid. Dia hanya membiarkannya memanfaatkannya demi pengorbanan klannya. Jika Yang Chen tidak memiliki latar belakang itu, dia bahkan tidak akan meliriknya. Bagaimanapun, mencapai tahap Jinzun di usianya adalah sesuatu yang tidak dapat dengan mudah dilampaui oleh Yang Chen. Namun sekarang, dia menyadari bahwa dia tampaknya telah melakukan kesalahan. Mengapa dia hanya menganggap Yang Chen sebagai bangsawan muda? Dia langsung mengerti. Sebelumnya dia tidak memikirkannya dengan matang, tetapi sekarang dia memikirkannya. Jika Yang Chen benar-benar tidak mampu, apakah gurunya yang misterius akan mengizinkannya meninggalkan Sekte Suandao untuk menjalankan tugas? Tentu saja tidak. Gurunya mengetahui berat badan Yang Chen yang sebenarnya bahkan lebih baik daripada dirinya. Terlebih lagi, meskipun Yang Chen bodoh, dia harus tahu bahwa area kota Long White berada di bawah kendali gerbang api penyucian. Datang ke sini dengan gegabah dan mencolok seperti menggali kuburnya sendiri. Sekarang tampaknya kepribadian bangsawan muda Yang Chen sepenuhnya palsu. Dia tidak menggali kuburnya sendiri tetapi memancing ular keluar dari lubangnya. Sekarang, Yang Chen telah berhasil. Dia jelas bisa merasakan bahwa dia memang seorang maha kuasa di masa integrasi. Autentik dan asli. Luo Ming, yang telah kehilangan satu lengannya, tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yang Chen dengan ekspresi waspada. Memang, dia sedang dalam periode integrasi. Tidak salah lagi. Beberapa murid Spirit Plate Stage dari Purgatory Gate membenarkan. Sialan, kita terjebak. Yang Chen, kau menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya selama ini, berpura-pura menjadi bangsawan muda untuk memancing kita keluar. Teriak Luo Ming. Awalnya kupikir itu akan memakan waktu dan usaha. Namun ternyata keberuntunganku tidak terlalu buruk, aku berhasil memancing kalian semua keluar dengan cepat. Yang Chen berkata dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Luo Ming dan Wang Chong saling berpandangan, tahu bahwa mereka tidak mungkin menang melawan Yang Chen sekarang. Terlepas dari cedera Luo Ming, penampilan Yang Chen sebelumnya telah membuat mereka kehilangan keinginan untuk melanjutkan pertarungan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Yang Chen. Sekarang, Wang Chong hanya bisa mencoba untuk meningkatkan moralnya sendiri. Yang Chen, bagaimana jika kamu berada dalam periode integrasi? Kamu masih tidak bisa membunuh kami hari ini. Begitu kami melarikan diri dan memanggil pasukan besar gerbang api penyucian, kamu akan lihat. Mendengar perkataan Wang Chong, Yang Chen tetap tenang dan tidak gentar, bahkan tanpa sedikit pun rasa panik. Ia bahkan tertawa dan berkata, kamu bisa mencoba. Wang Chong tidak dapat menahan diri untuk tidak kehilangan ketenangannya. Awalnya dia ingin menggunakan gerbang api penyucian untuk mengintimidasi Yang Chen. Bahkan jika itu tidak memengaruhi niat Yang Chen untuk membunuh mereka, setidaknya itu dapat menciptakan beberapa celah bagi mereka untuk melarikan diri. Namun, Yang Chen begitu tenang, tidak ada kepanikan, apalagi celah. Hal ini membuat mereka malu sejenak. Namun kini mereka menunggangi seekor harimau dan tidak punya pilihan lain selain berteriak, lari.
Begitu mereka selesai berbicara, Wang Chong memimpin keenam orang lainnya melarikan diri ke berbagai arah, berharap dapat mempersulit Yang Chen untuk mengunci target mereka. Karena takut mereka akan kabur, Ling Xiu berkata, "Tuan muda Yang Chen, jangan biarkan mereka kabur. Bagaimana mungkin Yang Chen membiarkan mereka lepas dari genggamannya? Kekhawatiran terbesarnya adalah membuat ular itu terkejut, dan sekarang, jika dia membiarkan mereka pergi, ular itu akan benar-benar terkejut." Memikirkan hal ini, Yang Chen tersenyum tipis dan berkata dengan santai, "Nona Ling tidak perlu khawatir." Tiba-tiba, kilatan guntur melesat di udara, diikuti oleh teriakan. Sosok Spirit Plate Stage yang mencoba melarikan diri terperangkap di udara. Segera setelah itu, petir membentuk tali dan mengikatnya dengan erat, menyebabkannya jatuh ke tanah. Melihat hal itu, Ling Xiu segera menghunus pedang tajamnya dan hendak menerjang maju untuk menghabisi nyawa lelaki itu. "Nona Ling, kasihanilah. Jika aku benar-benar ingin dia mati, dia pasti sudah mati," kata Yang Chen perlahan. Mendengar ini, Ling Xiu tidak bisa menahan rasa bingung, tidak tahu mengapa Yang Chen akan mengampuni nyawa orang ini. Namun sekarang tidak ada waktu untuk memikirkannya. Dia hanya meraih pria itu dan menariknya kembali dari kejauhan. Pada saat yang sama, 3 teriakan lainnya terdengar berturut-turut. Sosok ketiga murid Spirit Plate Stage jatuh dari langit dan ditangkap oleh Yang Chen. Prestasi luar biasa ini membuat Ling Xiu tercengang. Siapa yang mengira bahwa 6 orang akan berlari ke 6 arah yang berbeda, namun dalam waktu singkat, semuanya akan ditangkap oleh Yang Chen. Yang terpenting, Yang Chen tidak melakukan gerakan apapun dari awal hingga akhir. Tampaknya dia masih memiliki banyak kekuatan tersisa. Dengan sikap tenang, Yang Chen menangkap 4 murid Spirit Plate Stage Purgatory Gate. Sekarang hanya tersisa 2 orang di Jinzun Stage. Kedua individu tahap Jinzun ini agak lebih sulit dihadapi, tetapi bagi Yang Chen, masih sama saja. Sebenarnya, menangkap ke-6 orang ini hari ini akan sedikit merepotkan jika dia belum memasuki masa integrasi. Namun, keadaannya berbeda sekarang karena dia telah memasuki masa integrasi. Dia dapat memanipulasi kiroh langit dan bumi di sekitarnya sesuka hatinya. Jika dia mau, teknik dewa petirnya dapat muncul di mana saja. Saat ke-6 orang ini mencoba melarikan diri, teknik misteriusnya tidak mungkin dapat mereka hindari. Kadangkala, kemampuan periode integrasi ini lebih menyerupai suatu domain, yang mengendalikan kiroh langit dan bumi di sekitarnya dan menjadi maha kuasa dalam domain tersebut. Butuh sedikit usaha lebih untuk berhadapan dengan 2 individu tahap Jinzun, jadi Yang Chen memilih untuk mengalahkan mereka satu persatu, dimulai dengan target yang lebih mudah. Karena Luo Ming telah kehilangan lengannya dan menggunakan hantu pemakan jiwa, dia secara alami berada dalam kondisi yang lemah. Teknik Dewa Petir Yang Chen muncul dalam sekejap, tepat mengarah ke Luo Ming. Namun, seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Luo Ming, meskipun sangat lemah, masih merupakan seorang ahli Golden Venerable dan tidak mudah dikalahkan. Setelah melihat gerakan Yang Chen, dia melarikan diri dengan panik. Saat dia melarikan diri, sebuah bayangan hantu muncul di tubuhnya, berbeda dari bayangan lainnya. Bayangan itu tampaknya memiliki sayap. Ketika dipanggil oleh Luo Ming, hantu jahat ini pertama-tama melahap sebagian esensi dan ki Luo Ming, lalu melarikan diri dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Luo Ming merasa sangat kesal. Sekarang setelah dia memanggil hantu jahat ini, dia tidak tahu berapa banyak yang harus dia bayar. Namun, Yang Chen masih tidak menunjukkan niat untuk melepaskannya. Melihat Luo Ming melarikan diri dengan terampil, dia memberi isyarat dengan tangannya, dan peta penghancuran gunung dan sungai tiba-tiba muncul. Tepat setelah itu, sebuah gunung besar jatuh dari langit tepat saat Luo Ming berlari dengan gembira, menghantamnya dari udara langsung ke tanah. Mata Ling Xiu cepat, dan tentu saja dia tidak ingin menjadi beban. Pada saat Yang Chen menangkap Luo Ming, dia tidak punya waktu untuk terkejut. Segera, dia menghunus pedangnya, dan dari tubuhnya, bayangan palsu dengan pedang tajam muncul, terbelah dari 1 menjadi 2, lalu 4, dan akhirnya menjadi 16. 16 pedang tajam diarahkan ke Luo Ming, semuanya menyerang bagian tubuh yang berbeda. "Tuan muda Yang, Anda dapat mengambil kembali Gunung Ungu sekarang," kata Ling Xiu. Yang Chen tentu saja mengerti bahwa Ling Xiu melakukan ini untuk membebaskan Gunung Ungu agar dapat berurusan dengan Wang Chong. Wanita ini memang pintar dan banyak akal. Belum lagi keterampilannya, hanya matanya yang tajam saja sudah patut dipuji. Metode Ling Xiu juga mengesankan. 16 pedang menusuk di berbagai posisi di tubuh Luo Ming seolah-olah mereka menyegelnya menggunakan seni rahasia. Bahkan tanpa Gunung Ungu Yang Chen yang menekannya, Luo Ming terbaring tak bergerak, tidak dapat menggunakan teknik apapun. Yang Chen tidak punya waktu untuk memuji Ling Xiu. Sebaliknya, dia fokus pada Wang Chong dan menggunakan tekniknya untuk melawannya. Secara relatif, Wang Chong telah berlari lebih jauh. Namun, Yang Chen telah mengantisipasi hal ini dan telah menyiapkan tindakan balasan. Mencoba lari. Aku khawatir itu tidak semudah itu. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Wang Chong kini berlari ke depan, menoleh ke belakang dengan panik dan berkeringat deras. Anak ini terlalu kuat. Apakah semua murid Sekte Suandao seperti ini?
Luo Ming juga dalam masalah, sial, aku pasti sudah kehabisan jangkauan kendali periode integrasi atas Ki Roh Langit dan Bumi sekarang. Wang Chong agak akrab dengan kemampuan khusus periode integrasi, dan sekarang setelah dia secara sadar kehabisan jangkauan kendali Yang Chen atas Ki Roh Langit dan Bumi, dia menghela napas lega. Akan tetapi, baru saja dia rileks, dia menjadi gelisah lagi. Seekor ular kecil yang dilalap api tiba-tiba terbang dari kejauhan, bergerak sangat cepat sehingga hampir mustahil untuk ditangkap dengan mata telanjang. Sasarannya tidak lain adalah Wang Chong sendiri. Wang Chong sempat mengira dirinya berhasil lolos dari kejaran Yang Chen, namun siapa sangka ternyata Yang Chen tidak menyerah dan tetap memburunya tanpa henti. Sialan, dari mana datangnya benda ini? Wang Chong meraung saat dia bersiap menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengusir ular api itu. Dalam sekejap, dia melepaskan semua gelombang darahnya untuk menghantam ular api itu. Jika itu hanya salah satu jurus biasa Yang Chen, mungkin jurus itu telah terkikis dan hancur oleh gelombang darah. Sayangnya, ini bukan jurus biasa Yang Chen, melainkan ular api roh. Ular ini tidak terbuat dari ki sejati, tetapi dari esensi api Yang Chen yang dipadukan dengan ular roh, menjadikannya makhluk hidup dengan kemauan Yang Chen menyatu di dalamnya. Karena itu, gerakan biasa sama sekali tidak berguna melawan ular ini, bahkan termasuk gelombang darah unik milik Wang Chong dari gerbang api penyucian. Dalam sekejap, gelombang darah melonjak tetapi terbakar habis oleh api yang mengelilingi ular api roh. Ular api roh tidak menghiraukannya dan langsung menggigit Wang Chong. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, Wang Chong tidak akan takut bahkan pada 10 ular api roh. Namun, situasi saat ini berbeda. Jika dia benar-benar bertarung melawan ular api roh, Yang Chen akan segera menyusul. Namun, jika ia mencoba lari, ular api roh yang ganas dan agresif itu dikelilingi oleh api yang membakar. Siapa yang tidak takut? Untuk sesaat, Wang Chong terjebak antara maju dan mundur, sama sekali tidak mampu lepas dari punggung harimau itu. Pada saat itulah kilatan petir tiba-tiba muncul. Pupil mata Wang Chong mengecil karena ketakutan saat melihat sesosok muncul. Saat melihat sosok itu, Wang Chong dipenuhi keputusasaan. Menurutmu kemana kau akan lari? Yang Chen berkata perlahan. Wang Chong dipenuhi rasa takut dan terkejut, namun saat dia hendak mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri, pada saat berikutnya, gunung ungu jatuh dari langit, menghantam langsung ke tubuhnya. Wang Chong menjerit saat gunung ungu sepenuhnya menekannya. Setelah sedikit merapikan, Yang Chen mengikat Wang Chong dan keenam orang lainnya dengan tali dewa petir dan membawa mereka kembali ke kamarnya. Pada saat ini, dengan 6 anggota sekte api penyucian yang terikat bersama, hati mereka dipenuhi dengan rasa takut. Luo Ming dan Wang Chong sedikit lebih baik, tetapi rasa takut di mata mereka tidak hilang. Yang mereka miliki lebih dari yang lain hanyalah beberapa harapan untuk bertahan hidup. Melihat pemandangan seperti itu, Ling Xiu hampir tidak dapat menahan kegembiraan dan keterkejutannya. Di tangan Yang Chen, keenam orang ini, 6 anggota sekte api penyucian, ditangani dengan sangat mudah. Itu bisa disebut keajaiban. Setidaknya, dia tidak menyangka dia bisa mengeluarkan kekuatan tempur yang begitu menakjubkan bahkan setelah dia mencapai periode integrasi. Yang Chen, sebaiknya kau biarkan kami pergi, atau gerbang api penyucian tidak akan membiarkanmu pergi. Tahukah kau seberapa kuat kami di gerbang api penyucian? Wang Chong menggertakkan giginya dan berkata. Yang Chen berbicara dengan tenang, begitukah? Aku tidak bisa mengacaukan gerbang api penyucian, tapi aku ragu mereka akan melakukan hal-hal seperti itu terhadapku hanya untukmu. Tuan Muda Yang, anggota sekte api penyucian ini begitu berani masuk ke dalam keluarga Ling kita, mengapa harus membuang-buang waktu dengan mereka? Bukankah lebih baik membunuh mereka saja? Alis Ling Xiu berkerut, tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Chen. Lagi pula, kata-kata kasar dari orang-orang tadi dan dirinya yang hampir jatuh ke tangan mereka, Ling Xiu sangat marah. Sekarang mereka berada di bawah kekuasaannya, dia tentu ingin membunuh mereka dengan satu pedang. Mendengar perkataan Ling Xiu tentang membunuh mereka, keenam anggota sekte api penyucian gemetar. 2 dari mereka, yang berada di tahap Spirit Plate, bahkan meneteskan air mata, terisak-isak, Yang Chen, Nona muda Ling Xiu, kami dihasut dan dimanipulasi oleh mereka berdua. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Tolong ampuni kami berdua. Tidak ada hubungannya denganmu. Berani sekali kau mengatakan itu. Kalian berenam menggunakan keluarga Ling sebagai tempat persemaian untuk kultivasi, dan akhirnya menargetkanku. Itu ide yang bagus. Kau pasti telah membuat banyak kemajuan dalam kultivasimu selama bertahun-tahun di sini, tetapi sekarang kau ingin lolos begitu saja. Yang Chen berkata dengan santai. Apa? Orang-orang ini menggunakan keluarga Ling kita sebagai tempat persemaian kultivasi. Apa yang terjadi? Ling Xiu terkejut dan bingung. Kamu, bagaimana kamu tahu itu? Wang Chong dan Luo Ming sama-sama gelisah. Tidak mungkin Yang Chen tahu hal itu. Yang Chen tidak memberi mereka perhatian apapun dan berkata dengan tenang, Nona Ling Xiu, Anda juga orang yang cerdas. Setelah Anda dan saya, serta kedua belah pihak, bertarung hingga sekarang, tidak ada yang mengganggu. Anda tidak perlu saya memberitahu Anda tentang intrik itu.
Ini, wajah Ling Xiu menegang karena marah dan bingung, apa yang sebenarnya terjadi. Saya hanya tahu sebagian dari apa yang sedang terjadi. Itulah sebabnya saya mengampuni nyawa mereka. Nona Ling, Anda juga seharusnya bisa menebak bahwa saya datang ke sini untuk sebuah misi. Oleh karena itu, saya harus mengutamakan tugas saya. Dan sekarang, saya harap Anda dapat mendengarkan perintah dan instruksi saya. Mengenai misteri lainnya, saya pikir Anda akan perlahan-lahan memahaminya. Bahkan jika Anda tidak memahaminya, saya akan menjelaskan semuanya kepada Anda. Kata Yang Chen. Ling Xiu perlahan-lahan menjadi tenang. Pertama, keenam orang ini ditangkap oleh Yang Chen, dan dia tidak memiliki keterlibatan yang signifikan. Kedua, kata-kata Yang Chen masuk akal, dan dia tidak bisa membantahnya. Dalam rangkaian kejadian yang penuh rahasia dan misteri yang membingungkan, dia menenangkan diri dan tidak membunuh keenam orang ini dengan tergesa-gesa, tetapi mencoba memecahkan teka-teki itu. Bagaimanapun, situasi keluarga Ling saat ini terlalu aneh, sudah mencapai alam yang tidak terbayangkan. Mengapa para anggota gerbang api penyucian ini ada di kediaman Ling? Itu tidak masuk akal. Mengapa anggota keluarga Ling masih tidak mau memberikan bala bantuan? Sekali lagi, itu tidak masuk akal. Memikirkannya sekarang, Ling Xiu menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa tidak mengagumi pemikiran cermat Yang Chen saat ini. Dia memiliki tugas untuk membunuh orang-orang di gerbang api penyucian tetapi masih berhasil menekan niat membunuhnya dan berpikir dengan hati-hati. Dia tidak bisa. Apakah ini sifat asli Yang Chen? Pipi Ling Xiu memerah, dan dia tidak menyangka pria ini begitu luar biasa. Keunggulan semacam ini jauh melampaui imajinasinya dan merupakan jenius muda terbaik yang pernah dilihatnya. Yang Chen tidak tahu apa yang dipikirkan gadis kecil itu, Ling Xiu, dalam hatinya. Sebaliknya, dia menatap keenam murid gerbang api penyucian tanpa berkedip, membuat mereka merasa merinding, dan langsung menyesali tindakan mereka. Mengapa mereka harus memprovokasi Yang Chen? Jika mereka tidak memprovokasinya hari ini, hal seperti itu tidak akan terjadi. Namun, takut atau tidak, Wang Chong berani bertanya, Yang Chen, bagaimana kamu tahu tentang rencana kami? Bukankah kalian sendiri yang mengatakannya? Yang Chen menjawab dengan perlahan, apakah kalian benar-benar berpikir kalian aman berbicara dengan batasan yang kalian buat? Kau, Wang Chong tiba-tiba menyadari dengan terkejut, baiklah, Yang Chen, kami mengaku kalah hari ini. Jika kau ingin membunuh kami, lakukanlah dengan cepat jangan pikir kami takut padamu. Yang Chen mencibir, kalian, sudah melakukan terlalu banyak kejahatan. Kalian pikir kalian bisa mati begitu saja dan selesai. Tidak semudah itu. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Wang Chong memang takut mati, tetapi dia tahu bahwa kematian adalah hasil terbaik saat ini. Namun, kata-kata Yang Chen mencegahnya untuk memilih kematian, dan Wang Chong tentu saja diliputi rasa takut. Tidak apa-apa, aku hanya ingin kalian semua mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian dan tahu bagaimana rasanya. Kata Yang Chen dingin. Ketika pembicaraan itu berakhir, Yang Chen perlahan mulai meningkatkan suhu api 3 kali lipat pada keenam orang itu, mengendalikan panasnya sedemikian rupa agar tidak membunuh mereka tetapi juga tidak membuat mereka merasa nyaman. Pengendalian semacam ini sulit dikuasai, tetapi sekali dikuasai, niscaya akan menimbulkan rasa sakit tak tertahankan dan merupakan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Yang Chen, tolong ampuni kami, ampuni kami. Apapun yang kau inginkan, kami akan lakukan semuanya. Luo Ming pintar, mengetahui bahwa Yang Chen punya alasan untuk membiarkan mereka tetap hidup dan mulai berteriak. Yang Chen tidak langsung menurunkan suhu. Sebaliknya, ia terus membakarnya selama secangkir teh sebelum akhirnya memadamkan apinya. Saat api itu padam, keenam murid gerbang api penyucian menatap Yang Chen dengan penuh ketakutan, seakan-akan mereka sedang melihat setan, dan hati mereka pun dipenuhi ketakutan. Yang Chen berkata dengan tenang, baiklah, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Aku ingat kau baru saja mengatakan bahwa kau tidak takut padaku. Kenapa kau tidak mengatakan apapun sekarang? Ling Xiu melihat cara kejam Yang Chen dan merasakan getaran di hatinya. Namun, setelah memikirkannya, dia mengepalkan tangannya erat-erat. Apa yang dilakukan Yang Chen benar. Tidak perlu berbicara tentang belas kasihan saat berhadapan dengan para pelaku kejahatan ini. Hanya melawan kekerasan dengan kekerasan adalah cara yang benar. Wang Chong menggigil, tidak punya nyali untuk berdebat dengan Yang Chen. Meskipun hatinya marah, dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Yang Chen, apa yang kau inginkan dariku? Selama kau mengampuni nyawaku, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Wang Chong menjadi patuh, bibirnya bergetar saat berbicara. Mendengar ini, Yang Chen mendengus dingin, tidak apa-apa, aku hanya ingin menanamkan pembatasan perbudakan pada kalian berenam. Apa, kau ingin memperbudak kami? Wajah para pengikut gerbang api penyucian tiba-tiba berubah. Jika kau tidak menginginkannya, maka aku punya banyak waktu untuk mengubah pikiranmu. Yang Chen berkata dengan tenang, membunuhmu akan terlalu mudah, tetapi membiarkanmu pergi sepertinya tidak mungkin, bukan? Kau, Wang Chong menggerutu karena marah. Namun, Luo Ming terus terang.
Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya berhenti berjuang. Yang Chen, aku bersedia diperbudak olehmu. Dalam situasi saat ini, perbudakan adalah pilihan terbaik, lebih baik daripada dibunuh. Bagus, setidaknya salah satu dari kalian tahu apa yang baik untukmu. Yang Chen melambaikan tangannya, dan larangan perbudakan tiba-tiba muncul, jangan melawan. Luo Ming tidak berani melawan dan membiarkan Yang Chen menanamkan pembatasan perbudakan dalam pikirannya. Awalnya, efek kendali pembatasan perbudakan terhadap manusia tidak kuat karena utamanya ditujukan kepada manusia. Namun, setelah Yang Chen bertarung dengan klan iblis larangan, ia mempelajari kemampuan pengendalian perbudakan klan iblis larangan terhadap manusia, mengembangkan dan mempelajarinya, dan akhirnya mengembangkan metode untuk memperbudak manusia. Yang Chen tidak menyangka kalau metode ini akan berguna, siapa sangka sekarang dia punya kesempatan untuk menggunakannya. Tak lama kemudian, larangan perbudakan tertanam dalam pikiran Luo Ming. Luo Ming menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan hormat, "Salam, Guru." "Sangat bagus," kata Yang Chen. Dengan satu orang yang memulai, orang kedua secara alami mengikuti. Setelah Luo Ming, orang kedua yang menyerah juga muncul dengan cepat, bersedia untuk menerima pembatasan perbudakan yang ditanamkan oleh Yang Chen. Maka, satu persatu, kelima orang itu menyerah, dan pada akhirnya hanya tinggal Wang Chong. Wang Chong teringat kembali rasa sakit yang baru saja dirasakannya saat api menyelimuti sekujur tubuhnya dan menggigil ketakutan, mengetahui bahwa ia tidak punya pilihan lain selain tunduk dan menerima perbudakan seperti yang lainnya. Akhirnya, keenam orang itu terikat oleh pembatasan perbudakan, dan Yang Chen merasa lega. "Yang Chen, bisakah kau memberitahuku sekarang apa yang akan kau lakukan dengan orang-orang yang kau tinggalkan hidup-hidup ini?" Ling Xiu bertanya dengan bingung dari samping. Yang Chen, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menjawab dengan tenang, "Tugasku adalah berurusan dengan anggota area dalam gerbang api penyucian dan sebagian murid pinggiran. Keenam orang ini hanya dapat dianggap sebagai murid tingkat pinggiran. Meskipun membunuh mereka akan menyelesaikan setengah dari tugas, itu tetap saja bukan tugas yang selesai. Tidak ada artinya bagiku apakah aku membunuh mereka atau tidak. Tapi, apa yang bisa kau dapatkan dengan membiarkan mereka tetap hidup?" Ling Xiu tidak dapat memahaminya. Yang Chen mengangkat sudut mulutnya, dengan menjaga ikan-ikan kecil ini tetap hidup, ikan-ikan besar tidak akan muncul lagi nanti. Kau ingin menggunakannya untuk memancing ikan besar?" seru Ling Xiu dengan heran. "Memang, itu rencananya. Sampai ikan besar tertangkap, mereka masih punya nilai." Yang Chen tersenyum. Mendengar percakapan Yang Chen dan Ling Xiu, keenam orang itu gemetar, akhirnya mengerti alasan Yang Chen menyelamatkan nyawa mereka. Ternyata Yang Chen ingin mereka mengkhianati purgatori. Namun, itu masuk akal. Jika mereka menyerah kepada Yang Chen dan menjadi budaknya, bukankah itu akan menjadi pengkhianatan terhadap sekte api penyucian mereka? Saat mereka sedang merenung, Yang Chen menundukkan kepalanya dengan tenang, lalu berkata, "Jika aku ingat dengan benar, atasanmu seharusnya seseorang bernama Tuan Muda Bulu Darah, kan?" Mendengar hal ini dari Yang Chen, mereka berenam merasa seolah-olah mereka telah ketahuan sepenuhnya. Bagaimana mungkin Yang Chen mengetahui hal ini? Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menyembunyikan apapun dari Yang Chen sekarang karena mereka berada di bawah pembatasan perbudakannya, jadi mereka tidak punya pilihan selain berkata, "Ya, benar. Kau harus tahu tujuanku." Tentang masalah Tuan Muda Bulu Darah, Yang Chen hendak berbicara, tetapi tiba-tiba berkata, "Seseorang datang. Kau bersembunyi dulu dan ingat untuk menyembunyikan kimu. Orang yang datang adalah penguasa alam dewa sejati." "Ya, Tuan." Keenam orang itu takut pada Yang Chen dan tidak berani menentangnya. Tidak lama setelah mereka berenam bersembunyi, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. "Kakek, masuklah." Ling Xiu mengenali siapa orang itu dan berbicara dengan lembut. Pengunjung itu tak lain adalah kakek Ling Xiu, tetua agung keluarga Ling. Begitu tetua agung keluarga Ling tiba, dia melihat lingkungan yang berantakan di sekitarnya, yang jelas merupakan tanda pertengkaran. Dia terkejut dan berkata, "Ling Xiu, apa yang terjadi di sini? Apakah kamu dan Tuan Muda yang berselisih? Cepatlah dan minta maaf kepada Tuan Muda yang..." Yang Chen melihat tetua keluarga Ling salah paham dan terbatuk dua kali. Ia hendak berbicara tetapi menyadari bahwa masalah itu belum sepenuhnya terselesaikan. Akan lebih baik jika lebih sedikit orang yang tahu tentang citra playboy-nya. Ia berkata, Tetua Agung Ling, Ling Xiu dan aku sedang berbicara tentang kehidupan, dan itu sangat menyenangkan. Kemunculanmu yang tiba-tiba benar-benar merusak suasana hati." Tetua Agung Ling tidak kekurangan akal. Mendengar perkataan Yang Chen, dia mengira pemandangan yang kacau di sekitarnya adalah hasil dari kesenangan Yang Chen dan Ling Xiu di tengah hujan. Pemuda ini benar-benar berani, yang membuat Tetua Agung Ling tidak nyaman. Lagi pula, cucunya juga salah satu dari dua orang yang ikut bersenang-senang. Tunggu, bukankah cucunya mengalahkan Yang Chen? Apakah dia berubah pikiran dan tiba-tiba berpikir akan lebih aman jika menawarkan dirinya sendiri? Bingung, Tetua Agung Ling tahu bahwa dia tidak boleh tinggal lebih lama lagi, jadi dia membungkuk dan berkata, "Haha, Tuan Muda Yang, saya terlalu berisik.
Saya akan pergi dulu. Saat dia pergi, Tetua Agung Ling masih bergumam, ada yang salah dengan pertemuan tadi. Sepertinya aku sudah tua dan selalu punya ilusi. Yang Chen melihat Tetua Agung Ling pergi dari kejauhan dan akhirnya menghela napas panjang. Dia lalu berkata, kalian semua boleh keluar. Ya, Tuan. 6 orang itu muncul satu demi satu. Ling Xiu yang selama ini menahan keraguannya, akhirnya meledak setelah Tetua Agung Ling pergi. Tuan Muda Yang, bisakah Anda memberitahu saya apa yang salah dengan keluarga Ling kita dan apa masalahnya dengan orang-orang Sekte Api Penyucian ini? Gadis Ling, lebih baik kau bertanya pada keenam orang ini. Aku hanya memiliki setengah pemahaman tentang ini. Jika kau bertanya pada mereka, mereka tidak akan berani menolak, dan mereka akan mengatakan yang sebenarnya. Kata Yang Chen. Ling Xiu mengangguk sedikit dan kemudian mengajukan pertanyaannya. 6 anggota Sekte Api Penyucian tahu bahwa mereka tidak bisa berbohong dan tidak punya pilihan selain menceritakan seluk-beluk masalah tersebut. Saat Yang Chen mendengarkan, dia juga mengerti mengapa Sekte Api Penyucian mampu perlahan-lahan mengubah keluarga Ling menjadi boneka. Ternyata pada tahun-tahun awal, pemimpin klan keluarga Ling tidak benar-benar luar biasa. Alasan mengapa dia secara bertahap menjadi luar biasa adalah karena dukungan dari Sekte Api Penyucian. Dia lebih mengandalkan metode kultivasi Sekte Api Penyucian, dan ketika pemimpin klan keluarga Ling masih muda, dia menyadari sudah terlambat ketika dia mengetahui bahwa dia telah mengambil langkah yang salah. Sekte Api Penyucian telah menguasai setengah dari keluarga Ling, jadi dia harus terus mengikuti perintah Sekte Api Penyucian. Faktanya, pemimpin klan keluarga Ling juga orang yang tidak memiliki pikiran yang kuat, mudah dibutakan oleh manfaat yang dibawa oleh metode kultivasi sekte jahat. Oleh karena itu, ia menjadi kecanduan kultivasi, dan meskipun ia akhirnya mencapai otoritas tertinggi, ia menjadi boneka orang lain. Sekte Api Penyucian diam-diam membantu dan mendorong pemimpin klan keluarga Ling ke posisi patriark. Namun, ia menjadi boneka dalam arti sebenarnya dari istilah tersebut dan dikendalikan oleh Sekte Api Penyucian. Sejak saat itu, keluarga Ling perlahan menjadi titik kumpul bagi Sekte Api Penyucian. Dengan bantuan pemimpin klan keluarga Ling, Sekte Api Penyucian dapat datang dan pergi dengan bebas di kota Long White, membuat kelangsungan hidup mereka di kota menjadi lebih mudah. Lambat laun, Sekte Api Penyucian perlahan-lahan menggerogoti keluarga Ling, sedemikian rupa sehingga sebagian besar anggota keluarga Ling menjadi boneka Sekte Api Penyucian. Setelah itu, Yang Chen mengetahui kelanjutan ceritanya. Namun, ini adalah pertama kalinya Ling Xiu mendengar semua ini. Ketika dia mengetahuinya, dia tidak dapat mempercayainya, keluarga Ling kita sebenarnya telah menjadi cabang dari Sekte Api Penyucian, ini. Yang Chen jauh lebih tenang dan berkata, gadis Ling, begitulah adanya. Yang Chen, apakah kamu sudah tahu ini sebelum kamu datang ke sini? Ling Xiu tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Tidak, aku baru mengetahuinya setelah tiba di keluarga Ling. Yang Chen menjawab dengan jujur. Ling Xiu tersenyum getir, kupikir kau sudah mendapat berita itu sebelumnya, tapi aku tidak menyangka kau mengetahuinya lebih awal daripada aku, anggota keluarga Ling. Sayangnya, anggota keluarga Ling kita perlahan-lahan dirusak oleh orang-orang Sekte Api Penyucian, tetapi tidak ada yang menemukannya dan bersatu. Mengetahui bahwa Ling Xiu lebih banyak menyalahkan dirinya sendiri, Yang Chen berkata, gadis Ling, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Sekte Api Penyucian penuh dengan tipu daya, dan orang-orangnya licik. Ditambah lagi, ada kolusi dari dalam, jadi wajar saja jika kamu tidak menyadarinya. Ling Xiu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk sedikit. Yang Chen melihat ke arah keenam anggota Sekte Api Penyucian. Ia ingin membahas masalah Tuan Muda Bulu Darah, tetapi ia ingat bahwa diskusi dengan pemimpin klan keluarga Ling belum berakhir. Ia pasti akan mencari mereka berenam, jadi ia berkata dengan sungguh-sungguh, kalian berdua kembali dulu. Sedangkan untuk pemimpin klan, kalian harus tahu apa yang harus dilakukan. Tuan, kami mengerti. Keenamnya pun buru-buru menyetujui. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Perintah Yang Chen. Ya, keenam orang itu sangat takut pada Yang Chen sehingga mereka merasa lega begitu mendengar perintah itu dan melarikan diri. Melihat keenam orang itu pergi, Ling Xiu tidak bisa menahan rasa khawatirnya, Tuan Muda Yang, apakah akan ada masalah setelah mereka pergi? Jangan khawatir, Yang Chen tidak menjelaskan lebih lanjut. Melihat betapa tegas dan tegasnya Yang Chen dalam menangani masalah, Ling Xiu merasa pipinya memerah dan menjadi emosional. Namun rasa ingin tahunya segera menekan emosinya, Yang Chen, bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Ketika Ling Xiu menanyakan hal ini, Yang Chen tahu bahwa masalah telah tiba. Lagi pula, ada hubungan yang tidak jelas antara dia dan Ling Xiu. Wajah Ling Xiu memerah saat dia berkata, yang mana dirimu yang sebenarnya antara dirimu yang menemuiku di awal dan dirimu yang sekarang? Yang Chen mengusap alisnya, tahu bahwa dia akan membicarakan hal ini. Dia tersenyum tak berdaya, gadis Ling, menurutmu yang mana aku? Menurutku, yang terakhir adalah dirimu yang sebenarnya. Ling Xiu menggigit bibirnya pelan. Yang Chen meregangkan tubuhnya dengan malas, itu mungkin tidak benar. Bagaimana jika yang pertama adalah aku yang sebenarnya?
Apakah kamu masih tidak menyukaiku seperti biasanya, gadis Ling? Mendengar kata-kata Yang Chen, tubuh Ling Xiu sedikit menyusut, agak takut. Mengesampingkan hal-hal lain, jika Yang Chen benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya dengan kekuatan tempur yang ditunjukkannya, dia hampir tidak akan memiliki perlawanan. Pada saat itu, jika Yang Chen ingin menjadikannya wanitanya dengan cara yang sah, itu mungkin akan mudah. Namun, setelah memikirkannya, Ling Xiu menatap Yang Chen dengan matanya yang besar, dan setelah pengamatan seperti itu, Ling Xiu berkata dengan tegas, jika tuan muda yang benar-benar orang seperti itu, maka itu hanya nasib burukku. Yang Chen tertawa dan menangis, apa maksud Ling Xiu? Apakah dia berencana untuk melanjutkan? Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, Ling Xiu tiba-tiba bertanya, Tuan muda Yang, bisakah Anda menjawab satu pertanyaan lagi untuk saya? Nona Ling, hari sudah malam. Kita harus segera membuat rencana untuk besok. Apakah Anda tidak takut saya akan memiliki niat buruk terhadap Anda jika kita terus berbagi kamar ini? Kata Yang Chen sambil tersenyum tipis. Meskipun Ling Xiu merasa takut, setelah memikirkannya, dia memutuskan dan berkata, Tuan muda Yang, saya harus menanyakan pertanyaan ini. Mengajukan pertanyaan kepadaku tidaklah gratis, kata Yang Chen santai. Nona Ling Xiu memiliki tubuh yang menawan, mengapa tidak membiarkanku mencicipinya terlebih dahulu, dan kemudian tidak akan terlambat untuk bertanya. Tubuh Ling Xiu bergetar. Tanpa sadar, dia mengira Yang Chen adalah orang yang penuh nafsu birahi. Namun setelah memikirkannya, dia menggigit bibirnya seolah berjudi, jika tuan muda yang bersedia, silakan saja, tetapi Anda harus menjawab pertanyaan saya. Yang Chen tidak takut kalau Ling Xiu tidak akan setuju, tetapi dia akan setuju. Bagaimanapun, dia terpisah oleh sifat aslinya dan tidak akan pernah mengambil tindakan terhadap Ling Xiu. Dalam sekejap, Yang Chen merasa sulit untuk turun dari punggung harimau itu, karena dipaksa oleh wanita kecil ini untuk tidak maju maupun mundur. Dia tidak punya pilihan selain melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, Nona Ling, tanyakan saja apapun yang Anda inginkan. Saya mengaku kalah, oke. Ling Xiu menghela napas panjang lega, karena dia sudah siap dilecehkan oleh Yang Chen. Lagi pula, dia tidak mengira Yang Chen akan menjadi orang bodoh yang akan membantunya tanpa memanfaatkannya. Sekarang tampaknya dia telah membuat taruhan yang tepat. Sikap playboy Yang Chen jelas-jelas hanya kepura-puraan, bukan sifat aslinya. Pada saat ini, ketika Yang Chen bertanya, Ling Xiu berkata dengan ramah, Tuan muda Yang, apakah Anda benar-benar berpura-pura tidak sadarkan diri? Yang Chen mengangkat bahu tak berdaya. Nona Ling, seranganmu memang kejam. Tapi jika aku benar-benar pingsan, kurasa nyawaku sudah direnggut oleh sekte api penyucian sekarang. Ling Xiu menundukkan kepalanya dengan malu-malu, tahu bahwa dia telah mengajukan pertanyaan bodoh. Namun meskipun dia sudah tahu, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia menarik napas ringan, lalu, apakah Anda ingat perjanjian yang kita buat, Tuan muda Yang? Yang Chen tahu bahwa Ling Xiu akan membicarakan hal ini dan berkata langsung, Nona Ling, perjanjian kita sebelumnya adalah Anda akan melayani saya selama 1 malam. Tapi apa yang Anda lakukan? Saya bisa melupakan kenyataan bahwa Anda telah membuat saya pingsan, tetapi sekarang kita sudah jelas dan tidak bersalah. Meminta saya melakukan sesuatu untuk Anda sekarang akan terlalu berlebihan. Tapi, Ling Xiu merasa cemas sejenak. Tidak ada gunanya. Yang Chen melambaikan tangannya. Nona Ling, tujuan utama saya datang ke kota Long White adalah untuk menyelesaikan tugas saya. Saya sudah melakukan cukup banyak hal untuk keluarga Ling. Saya benar-benar tidak dapat membantu apapun lagi. Tubuh halus Ling Xiu bergetar sedikit, dan dia segera berkata dengan serius, kalau begitu, Tuan muda Yang, bagaimana kalau aku melayanimu malam ini? Yang Chen sedikit tercengang, berdiri di tempat, agak tidak menyangka bahwa wanita ini benar-benar bersedia melayaninya. Sekarang, Ling Xiu telah mengabaikan kehati-hatian. Setidaknya melayani Yang Chen saat ini lebih baik daripada melayani seorang playboy. Karena khawatir Yang Chen tidak akan setuju, Ling Xiu menggigit bibirnya, Tuan muda Yang, tenang saja, meskipun Ling Xiu tidak punya pengalaman, aku pasti bisa membuat malam ini menyenangkan. Yang perlu kamu lakukan hanyalah berbaring sampai fajar. Melihat Ling Xiu menggambarkan pemandangan seperti ini, Yang Chen memang tergoda sejenak. Namun segera, tekadnya yang teguh mengatakan kepadanya bahwa ini tidak boleh dilakukan. Bukannya dia tidak tergoda, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Apa yang bisa dia lakukan, dan kepada siapa dia bisa meminta bantuan. Gelar master hanyalah tipuan yang dia ciptakan dan tidak nyata. Ketika memikirkan hal ini, Yang Chen segera berkata dengan tegas, Nona Ling, mari kita terima kebaikan hatimu. Lupakan saja, saya pikir kamu juga memaksakan diri. Aku tidak memaksakan diri. Ling Xiu tersipu dan buru-buru membela diri. Seolah takut Yang Chen tidak akan setuju, Ling Xiu melanjutkan, Tuan muda Yang, Anda telah bersumpah, dan Anda tidak boleh mengingkarinya. Melihat Ling Xiu benar-benar bertekad dan takut tidak akan membantu keluarga Ling, Yang Chen hanya bisa mengangkat bahunya, Nona Ling, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika Anda melayani saya malam ini, saya tetap tidak dapat membantu Anda.
Memang benar saya telah bersumpah, tetapi saya juga telah menjelaskan dalam sumpah itu bahwa saya hanya akan berjanji kepada Anda setelah Anda melayani saya. Karena kita sudah jelas dan tidak bersalah, apakah saya berjanji atau tidak, tentu saja tidak relevan. Bahkan jika yang pertama diabaikan, saya tetap tidak dapat membantu Anda. Apa maksudmu dengan kata-kata ini, Tuan Muda Yang? Ling Xiu tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Yang Chen menjelaskan dengan perlahan, karena guru saya, Fu Feng Daois, sepenuhnya dibuat oleh saya. Saya tidak punya guru seperti itu sama sekali. Tidak, itu tidak mungkin. Anda pasti menipu saya, Tuan Muda Yang. Di usia yang begitu muda, Anda telah mencapai periode integrasi dan memegang status murid inti. Bagaimana mungkin Anda tidak memiliki seorang guru di Sekte Xuandao? Ling Xiu hanya merasa bahwa Yang Chen menipunya. Yang Chen berkata dengan canggung, Nona Ling Xiu, ketika saya pertama kali mengatakan itu hanya untuk bersikap sok penting dan memancing anggota Sekte Api Penyucian. Sebenarnya, saya memang memiliki kesempatan untuk menerima para Taois itu sebagai guru saya, tetapi itu tertunda karena beberapa alasan. Saya baru saja bergabung dengan Sekte Xuandao belum lama ini dan memang tidak memiliki suara dalam sekte tersebut. Saya benar-benar tidak dapat membantu keluarga Ling. Sesaat, pupil mata Ling Xiu mengecil, tidak berani mempercayai semua ini. Dia hanya menatap lurus ke arah Yang Chen, suaranya bergetar, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Yang Chen mengangguk, aku bersumpah, itu benar sekali. Ling Xiu terjatuh ke tanah, tekadnya seketika berubah rapuh dan lemah. Jika itu adalah keluarga Ling yang dikenalnya sebelumnya, bahkan jika Yang Chen menolak untuk membantu, dia akan tetap kuat. Namun sekarang, keluarga Ling yang dikenalnya lebih buruk dari yang dibayangkannya. Dia membutuhkan bantuan Yang Chen. Dia membutuhkan seseorang yang berhubungan dengan Sekte Xuandao untuk membantunya. Namun, Yang Chen baru saja bergabung dengan Sekte Xuandao, dan gurunya hanyalah seorang pemalsuan belaka. Apa yang harus dia lakukan? Akankah keluarga Ling benar-benar ditelan dan dihancurkan oleh Sekte Api Penyucian? Memikirkan semua ini, dan keluarganya yang hancur, Ling Xiu tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai menangis pelan. Air matanya jatuh ke tanah dengan suara berderai, tampak menyedihkan dan memilukan. Tidak peduli seberapa banyak Ling Xiu memprotes, Yang Chen tidak pernah berpikir untuk membantu keluarga Ling. Meskipun dia tidak bisa dianggap kejam, dia sama sekali tidak berbelas kasih. Wajar saja bagi keluarga Ling, salah satu dari 4 klan utama, untuk menolak, dan dia tidak merasa perlu baginya untuk campur tangan. Bagaimanapun, bahkan jika keluarga itu jatuh, Ling Xiu tidak akan kehilangan arah. Terlebih lagi, Yang Chen benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk membantu Ling Xiu, jadi dia dengan tegas menolak permintaannya. Tetapi dia tidak menyangka Ling Xiu akan mulai menangis. Tangisannya membuatnya bingung harus berbuat apa. Tidak yakin bagaimana cara menghiburnya, Yang Chen hanya bisa berkata, Nona Ling, bisakah Anda berhenti menangis? Air mata seorang wanita adalah senjata yang ampuh, dan meskipun tekadnya kuat, dia tidak bisa mengabaikannya. Jadi, dia terus berbicara dengan Ling Xiu dalam upaya untuk menghiburnya dan membuatnya berhenti. Dengan air mata di matanya, Ling Xiu, yang merasa benar-benar patah hati, menjawabnya, Tuan Muda Yang, memang benar bahwa Anda tidak berutang apapun kepada keluarga Ling. Namun, saya khawatir orang-orang akan memandang rendah saya jika mereka melihat saya menangis seperti ini. Saya pikir lebih baik Anda pergi, jangan sampai kesedihan saya memengaruhi Anda juga. Yang Chen menghela nafas tak berdaya dan awalnya berpikir untuk pergi, tetapi melihat Ling Xiu menangis lebih keras, dia berbalik dan bertanya, Nona Ling, bagaimana aku bisa pergi jika kamu menangis seperti ini? Ling Xiu tidak menjawab, malah terus menangis. Merasa cemas, Yang Chen menarik napas dalam-dalam, baiklah, Nona Ling. Saya akan membantu keluarga Anda. Tolong, berhentilah menangis, ya. Tubuh Ling Xiu yang halus bergetar, dia heran karena Yang Chen benar-benar berubah pikiran. Awalnya, dia mengira bahwa Yang Chen memiliki tekad seperti gunung yang tak tergoyahkan dan berhati batu, tetapi pada akhirnya, dia setuju untuk membantunya. Isak tangisnya terhenti ketika matanya yang berkaca-kaca menatap Yang Chen. Yang Chen terombang-ambing antara tawa dan air mata, wanita tampaknya benar-benar berubah pikiran begitu cepat. Beberapa saat yang lalu, Ling Xiu menangis sejadi-jadinya, dan sekarang dia tampak baik-baik saja. Apakah Tuan Muda yang benar-benar serius tentang hal itu? Ling Xiu bertanya. Ya, benar. Namun seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya belum lama bergabung dengan Sekte Xuandao, dan itulah alasan saya datang ke sini untuk melakukan tugas ini. Saya ingin mendapatkan poin kontribusi agar dapat berpijak di sekte ini. Sejujurnya, saya sendirian di Sekte Xuandao dan tidak memiliki kekuatan atau pengaruh yang nyata. Namun, saya bersedia menyumbangkan kekuatan saya. Masalahnya adalah situasi keluarga Ling melibatkan ambisi gerbang api penyucian di kota Long White. Saya sendiri tidak dapat mengubah keadaan. Yang dapat saya lakukan adalah melaporkan masalah ini kepada Sekte Xuandao saat saya kembali dan menunggu keputusan mereka. Saya tidak dapat menjamin apapun, kata Yang Chen.
Ling Xiu mengangguk pelan sebelum menyeka air matanya dan, dengan senyum penuh terima kasih, saya serahkan hasilnya pada takdir. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk membantu, Tuan Muda Yang. Mengenai kesepakatan awal kita, perjanjian apa? Yang Chen bertanya dengan bingung. Kau tahu apa maksudku? Ling Xiu tersipu dan menundukkan kepalanya. Dia bukan wanita pemalu, namun tidak mengherankan jika dia tidak bisa menghadapi Yang Chen dalam masalah seperti itu. Menyadari apa yang dimaksudnya, Yang Chen terkekeh, mari kita bicarakan hal ini setelah kita menyelesaikan masalah ini. Ya, kita akan bicara setelah semuanya beres. Jantung Ling Xiu berdebar kencang, tidak yakin apakah harus menantikannya atau takut dengan hasilnya. Yang Chen melanjutkan rencananya, selain itu, Nona Ling, Anda harus mematuhi saya sepenuhnya setelah ini. Hanya dengan cara ini kita bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Perintah dan instruksi apa yang Tuan Muda yang miliki untukku? Ling Xiu bertanya dengan bingung. Yang Chen menjawab, jangan ceritakan apapun tentang gerbang api penyucian kepada siapapun untuk saat ini, bahkan kakekmu. Kenapa? Ling Xiu membelalakan matanya, tidak mengerti maksud Yang Chen. Dengan nada serius, Yang Chen berkata, Nona Ling, pikirkan baik-baik. Jika Anda memberi tahu kakek Anda sekarang, menurut Anda apa yang akan dia lakukan, dan menurut Anda bagaimana situasinya akan berkembang? Kakekku pasti akan berpaling ke pemimpin klan, dan akhirnya, itu akan mengarah pada konfrontasi dengan gerbang api penyucian. Ling Xiu memikirkannya dan tiba-tiba mengerti. Dan ketika saatnya tiba, peluang apa yang akan kamu dan kakekmu miliki dibandingkan dengan keluarga Ling yang korup dan gerbang api penyucian? Yang Chen bertanya. Bahkan tidak ada peluang 10%, Ling Xiu mengakui. Dengan suara berat, Yang Chen berkata, tepat sekali, bahkan tanpa peluang menang 10%, dan 3 klan besar lainnya mengawasi dengan saksama, tidak akan ada gunanya bagi keluarga Lingmu untuk menghadapi gerbang api penyucian. Itu hanya akan menyebabkan kehancuran keluargamu. Ling Xiu membeku di tempatnya, tidak menyangka Yang Chen telah berpikir begitu dalam tentang situasi tersebut. Benar, dengan kekuatan tempur keluarga Ling saat ini, bagaimana mereka bisa bersaing dengan gerbang api penyucian? Jika mereka melakukannya, mereka hanya akan membawa kehancuran mereka sendiri. Sekarang Ling Xiu semakin mengagumi Yang Chen. Jika Yang Chen telah mengikuti nasihatnya sebelumnya dan membunuh ke-6 murid gerbang api penyucian, bagaimana keluarga Ling bisa menghadapi pembalasan gerbang api penyucian? Untungnya, Yang Chen sudah memikirkan semuanya dengan matang dan menahan niat membunuhnya, mencegah situasi memburuk lebih lanjut. Alasan saya mengambil alih ke-6 orang ini adalah untuk menstabilkan situasi. Setelah ini, Anda harus bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mengenai pemimpin klan keluarga Ling, saya akan meminta ke-6 orang ini menjelaskan semuanya kepadanya. Dan, seperti yang diharapkan, saya akan segera meninggalkan keluarga Ling, kata Yang Chen. Ling Xiu terkejut, apakah Tuan Muda yang akan kembali ke Sekte Xuandao? Tepat sekali, semakin cepat aku kembali ke Sekte Xuandao, semakin cepat pula aku bisa membantu keluarga Ling. Namun sebelum itu, aku punya tugas lain yang harus diselesaikan. Yang Chen berhenti sejenak. Maka dari itu, Ling Xiu pun menuruti perintahnya dan tetap bungkam mengenai masalah gerbang api penyucian. Sementara itu, dalam 2 hari berikutnya, Yang Chen menemukan kesempatan untuk mengunjungi tempat di mana 6 pengikut gerbang api penyucian tinggal di kediaman keluarga Ling. Dengan status Yang Chen saat ini sebagai guru mereka, mudah baginya untuk bertemu mereka lagi. Namun, kali ini dia harus lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan siapapun. Ketika ke-6 orang itu melihat Yang Chen lagi, mereka dengan hormat menyapa, "Salam, Guru." Menghadapi penghormatan penuh hormat mereka, Yang Chen tetap tenang dan bertanya dengan dingin, "Kamu sudah bertemu dengan pemimpin klan keluarga Ling, bukan?" "Jawab Tuan, kami sudah melakukannya." Ketika pemimpin klan keluarga Ling bertanya apakah misi kami berhasil, kami hanya mengatakan kepadanya bahwa misi kami gagal, tanpa memberikan penjelasan terperinci. Wang Chong menjawab atas nama mereka. Yang Chen mengusap dagunya dan tak dapat menahan diri untuk tidak berpikir keras. Jika dia tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, pemimpin klan keluarga Ling pasti akan curiga. Bahkan sedikit keraguan pun tidak akan dapat diterima pada saat yang genting ini. Yang dia butuhkan adalah gerbang api penyucian keluarga Ling benar-benar tenang, tanpa ada kecurigaan terhadap niatnya. Kemudian, dia akan menyerang dan menangkap mereka semua sekaligus. Dengan pemikiran ini, Yang Chen mengusap alisnya, katakan saja bahwa Ling Xiu dan aku masih berjaga kemarin, jadi kami tidak bergerak. Selain itu, aku memiliki nilai lain yang dapat digunakan, jadi abaikan saja. Ingat, jangan mengungkap kekurangan apapun dan menimbulkan kecurigaan. Jika kau merusak rencanaku, kau harus menghadapi konsekuensinya. Aku yakin kalian semua tahu betapa kuatnya pembatasan perbudakan ini. Bahkan jika aku tidak bersamamu, bahkan jika kau berada ribuan mil jauhnya, aku masih dapat dengan mudah mengambil nyawamu. 6 orang dari Purgatory Gate sangat menyadari kekuatan pembatasan perbudakan. Jika kekuatan mereka jauh lebih besar dari Yang Chen, mereka mungkin memiliki peluang kecil untuk membebaskan diri.
Namun, cukup jelas bahwa kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada Yang Chen, dan konsekuensi dari pengkhianatan adalah kematian. Tuan, kami akan menangani masalah ini dengan baik. Sekarang, haruskah kita pergi dan mencari pemimpin klan keluarga Ling? Luo Ming bertanya dengan khawatir. Tidak perlu terburu-buru. Aku ingin melanjutkan pembicaraan kita kemarin, kata Yang Chen dingin. Tubuh Wang Chong bergetar, dan dia tergagap. Tuan, maksudmu, Tuan Muda Bulu Darah? Ceritakan padaku tentang Tuan Muda Bulu Darah, kata Yang Chen dengan suara yang dalam. Wang Chong hanya bisa patuh menjelaskan semua hal tentang Tuan Muda Bulu Darah tanpa ada yang terlewat. Tuan Muda Blood Feather adalah murid inti cabang gerbang api penyucian di Feng Yangzhou. Bahkan Master Kemudi kami mengaguminya dan ingin mengangkatnya sebagai murid. Perjalanan ke Gunung Changbei ini merupakan penilaian Master Kemudi terhadap Tuan Muda Blood Feather. Jika Tuan Muda Blood Feather berhasil, dia akan langsung diangkat sebagai murid oleh Master Kemudi kami saat dia kembali, jelas Wang Chong. Yang Chen, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, bertanya dengan heran, Tuan Kemudimu. Seberapa kuat dia? Tuan Kemudi kita, konon katanya bertahun-tahun yang lalu, dia sudah mencapai kesempurnaan agung dari tahap pencerahan. Kabarnya dia sudah menembus tahap pencerahan dan mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Luo Ming buru-buru menambahkan, tahap pencerahan. Yang Chen bertanya dengan bingung. Tahap pencerahan adalah tahap para Taois yang kuat, Wang Chong takut tidak menjelaskannya dengan cukup jelas. Yang Chen mengangguk pelan, karena dia tidak tahu banyak tentang ini. Setelah merenung sejenak, dia berkata, kalau begitu, Tuan Muda Blood Feather ini pasti cukup luar biasa, kan? Tuan Muda Blood Feather telah berkultivasi selama 70 tahun dan telah mencapai tingkat kultivasi periode integrasi, dan dikatakan bahwa dia sangat dekat dengan tahap demigod. Baik dari segi kekuatan maupun status, dia tak tertandingi di dalam gerbang api penyucian. Selain itu, Tuan Muda Blood Feather, Wang Chong tiba-tiba berhenti berbicara. Bagaimana dengan dia? Yang Chen menyipitkan matanya. Wang Chong berkata dengan kaku, Tuan Muda Blood Feather tidak pernah terkalahkan di antara rekan-rekannya. Master Kemudi kami telah secara pribadi mengajarinya seni rahasia gerbang api penyucian, keterampilan iblis haus darah. Tuan Muda Blood Feather adalah satu-satunya orang di cabang Feng Yangzhou yang dapat berhasil mengolah dan mengendalikan keterampilan ini. Setelah keterampilan iblis haus darah diolah, seseorang memang dapat disebut tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Oh, tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Mulut Yang Chen sedikit melengkung ke atas. Jelaslah bahwa Wang Chong berkata jujur. Dilihat dari pemahamannya terhadap dirinya sendiri dan Tuan Muda Blood Feather, Wang Chong yakin bahwa dia bukanlah tandingan Tuan Muda Blood Feather. Namun, selama bertahun-tahun Yang Chen berkultivasi, dia tidak pernah takut pada siapapun yang setingkat dengannya. Terlebih lagi, dia akhirnya berhasil menangkap ikan besar, dan dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Dengan pemikiran ini, Yang Chen berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Bulu Darah ini begitu kuat sehingga kalian benar-benar perlu berusaha keras untuk membantuku menghadapinya. Sepertinya kalian berdua pasti bawahan langsungnya, kan? Benar sekali. Wang Chong dan Luo Ming saling bertukar pandang dengan ekspresi malu. Asal mereka tidak bodoh, mereka bisa melihat bahwa Yang Chen ingin mereka mengkhianati Tuan Muda Bulu Darah dan melawannya. Bagaimana mungkin mereka rela melakukan itu? Bukan karena mereka tidak sanggup mengkhianatinya, tetapi karena kekuatan Tuan Muda Blood Feather sudah tertanam kuat di benak mereka, membuat mereka tidak mampu melawan. Tetapi mengingat nyawa mereka dipertaruhkan, mereka tidak punya pilihan selain mencobanya dengan putus asa. Lusa, aku akan meninggalkan kota Long White. Kau akan menghubungi Tuan Muda Blood Feather dan mengatur untuk memburuku di Gunung Dongsing di luar kota Long White. Aku akan memasang perangkap di sana dan menunggunya. Kata Yang Chen, aku yakin kalian berdua tidak membutuhkan aku untuk mengajari kalian secara pribadi cara memancing Tuan Muda Blood Feather keluar. Tidak, Tuan, kami bisa menangani masalah ini sendiri. Luo Ming dan Wang Chong segera meyakinkannya. Melihat ini, Yang Chen melambaikan tangannya, silakan. Mendengar perintah itu, keenam orang itu bergegas pergi tanpa ragu-ragu. Yang Chen berpikir keras. Setelah setengah jam, dia perlahan pergi. Dia memilih untuk memburu Tuan Muda Blood Feather lusa, jadi dia harus pergi lebih awal untuk memasang jebakan. Lagi pula, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan dibawa Tuan Muda Blood Feather untuk memburu Yang Chen. Bahkan jika dia tidak membawa banyak orang, Tuan Muda Blood Feather akan tetap menjadi musuh yang tangguh. Menyiapkan penyergapan selalu merupakan langkah yang tepat. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen berencana untuk berangkat besok. Pada hari kedua, Yang Chen bertemu dengan Tetua Agung keluarga Ling lebih awal dan akhirnya memutuskan untuk pamit. Ketika hendak pergi, Tetua Agung keluarga Ling dan Ling Xiu, serta yang lainnya, datang mengantarnya, memberikan Yang Chen banyak rasa hormat. Tetua Agung keluarga Ling berpura-pura enggan, berkata, Tuan Muda Yang, tidak perlu terburu-buru. Mengapa tidak tinggal bersama keluarga Ling selama beberapa hari lagi dan berkenan hadir di tengah kami? Yang Chen, yang sekarang berpura-pura menjadi bangsawan muda, menjawab, menurutmu, apakah aku punya banyak waktu luang?
Aku punya hal-hal penting yang harus kulakukan di Sekte Suandao, jadi aku harus kembali dan mengurusnya. Karena takut Yang Chen akan melupakan kesepakatan itu, Tetua Agung keluarga Ling bertepuk tangan, dan beberapa wanita cantik berjalan mendekat, semuanya menatap Yang Chen dengan menggoda. Penampilan dan kekuatan mereka semua adalah yang terbaik. Jelaslah bahwa Tetua Agung keluarga Ling telah berupaya keras untuk menyenangkan Yang Chen selama beberapa hari terakhir, terutama terhadap para wanita, karena takut ia akan membuat Yang Chen tidak senang. Tuan Muda Yang, silakan pilih salah satu dari wanita-wanita ini. Begitu Anda memilih mereka, mereka akan menjadi orang-orang Anda. Saya hanya berharap Anda tidak akan melupakan perjanjian kita dan mengucapkan beberapa patah kata yang baik untuk kami di hadapan Taois Fu Feng. Makna dari Tetua Agung keluarga Ling tidak bisa lebih jelas lagi. Yang Chen merasa malu saat melihat wanita-wanita itu. Karena saat ini dia menyamar sebagai bangsawan muda, dia tidak bisa menolak wanita-wanita itu. Tetapi bagaimana dia harus memutuskan apakah akan menerima wanita-wanita ini atau tidak karena dia akan terlibat dalam pertempuran besar. Tepat saat dia sedang dalam dilema, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar. Suara itu tidak lain adalah Ling Xiu. Dan, cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.